Materi kali ini adalah tentang angka penting dan dimensi ya. Apakah angka penting itu dan dimensi? Mari kita ikuti penjelasannya ya. Angka penting itu adalah angka yang diperoleh dari hasil mengukur ya. Terdiri dari angka pasti dan satu angka taksiran. Nah, banyaknya angka penting itu menunjukkan ketelitian alat yang digunakan dalam mengukur. Contohnya seperti ini misalnya ya. Ada dua penggaris yang dipakai untuk mengukur benda yang sama. Nah, menurut penggaris 1, panjang A adalah 3,45. Menurut penggaris 2, panjang A adalah 3,5. Ya. Menurut penggaris 1, panjang B adalah 2,25 dan panjang B menurut penggaris 2 adalah 2,5. Kalian bisa lihat di sini bahwa dengan alat berbeda, hasilnya berbeda. Ini namanya angka penting ya. Jadi angka ini diperoleh dari mengukur ini. Apa bedanya? Bedanya adalah ini ya, yang penggaris 1 itu angka pentingnya lebih banyak ini. Ini ada 3 angka penting, ini 2. Jadi yang lebih akurat atau yang lebih teliti adalah penggaris yang 1 ya, karena angka pentingnya lebih banyak. Ini menunjukkan ketelitian dan juga keakuratan. Nah, sekarang penggaris 1 ini ada 3 angka penting ya, 3,45 ini hasilnya. Nah, 3 dan 4 ini dinamakan angka pasti karena ada di skala. Tapi yang 5 ini kan tidak ada nih. Ini 5 dinamakan angka taksiran ya. Ini juga angka taksiran. Hanya boleh A1 angka taksiran, tidak boleh 2. Misalnya 3,455 tidak boleh, harus 1 angka taksiran. Nah, kemudian aturan penulisan angka penting. Yang pertama bahwa semua angka bukan 0 adalah angka penting ya. Jadi angka 1 sampai 9 itu adalah angka penting. Jadi kalau ada 15,6 berarti ini ada 3 angka penting. Sekarang bagaimana dengan angka 0? Yang pertama, angka 0 di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Misalnya gini ya, 707, ini nolnya ini kan diapit oleh angka bukan 0. Maka 00 ini termasuk angka penting. Jadi di sini ada 4 angka penting. Yang kedua, angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 bukan angka penting. Jadi seperti angka ini kan sebelah kiri ya, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kalau ada angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 berarti dia bukan angka penting. Jadi hanya ada 2 angka penting, yaitu 2 dan 5. Angka 0 di belakang angka bukan 0 atau di sebelah kanan angka bukan 0 dan bukan desimal bukan angka penting. Kecuali diberi tanda khusus seperti ini ya. Ini kan bukan desimal nih. Nah, angka 0 sebelah kanan ini tidak termasuk ini ya. Maka ini hanya ada 2 angka penting. Tapi kalau angka 0-nya diberi tanda khusus seperti ini, maka ini ada 3 angka penting. Ya, gitu. Yang kelima yang keempat tadi angka 0 adalah angka 0 yang di belakang angka bukan 0 dan desimal. Nah, angka penting. Jadi kalau 0-nya di sebelah kanan angka bukan 0 dan desimal itu angka penting. Jadi ini termasuk angka penting ini. Jadi ada 4 ya. Karena ini desimal, ada komanya di sini. Jadi ini termasuk angka penting. Tapi kalau tidak desimal tidak termasuk angka penting. Nah, sekarang dalam penulisan notasi ilmiah ya, angka penting itu ditunjukkan oleh yang di depan ini ya. Absisnya namanya ini. Berarti ini ada 2 angka penting, ini ada 3 angka penting. Lalu ada bilangan eksak. Apa itu? Adalah bilangan yang pasti ya, yaitu bilangan yang dihasilkan dari membilang, bukan mengukur. Misalnya 5 buah botol, itu kan 5 itu kan bukan mengukur, tapi dihitung jumlahnya ada 5. 10 buah sepeda ya, atau nilai pi 22/7. Ini semua adalah contoh dari bilangan eksak. Lalu pembulatan, anak-anak kalau angka 5 ke atas itu dibulatkan atau ditambah 1. Kalau 5 ke bawah itu dibulatkan ke bawah atau dihilangkan ya. Nah, angka tempat 5 itu bisa ke atas, bisa ke bawah ya. 5 dibulatkan ke atas jika sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Ya, contohnya ini misalnya. Ini misalnya dibulatkan dalam 2 angka desimal, berarti menjadi 5,79 ya, karena 8 ini kan di atas 5, dibulatkan jadi 79. Lalu dibulatkan dalam 3 angka desimal, berarti 4 ini belakangnya 3 ya, 3 kan di bawah 5 dihilangkan, tinggal 434. Lalu seperti angka 5 ya, karena ini adalah ini adalah ganjil, maka ini dinaikkan menjadi 48. Nah, karena ini genap, maka ini tetap 5, jadi 5,64. Nah, sekarang operasi berhitung ya, kita akan menghitung dengan angka penting. Aturannya yang pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan hasilnya itu harus mengandung 1 angka taksiran. Nah, angka taksiran itu apa? Adalah angka terakhir dari angka penting.
seperti ini ya. 4, 5, 6, 7. 7 adalah angka terakhir, maka 7 dinamakan angka taksiran. 3, 2, 1, 2. 2 dinamakan angka taksiran. Ya. Ini angka 2 ya, ini 2 ya. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya adalah ini 4,882. Nah, 2 taksiran, 8 taksiran. Jadi ada 2 angka taksiran nah, sekalian. Aturannya harus hanya 1, maka dibuang 1 ini, dihilangkan jadi 4,88. 4,888 ya. Ini juga sama ya. Taksiran ada 2 taksiran. Ini dihilangkan menjadi 01 ya, 01. Nah, untuk perkalian dan pembagian, maka hasil akhir perkalian atau pembagian angka penting mengandung angka penting sebanyak angka penting bilangan yang memiliki angka penting paling sedikit. Misalnya begini, 25 ini kan 2 angka penting ya. 3 kan 1 angka penting. Berarti hasilnya harus mengandung angka penting sebanyak 1 ini ya. Karena yang paling sedikit ini 2 dan 1, berarti yang kecil adalah 1. Kalau dikalikan hasilnya kan 75 ini. Nah, 75 kan 2 angka penting nah sekalian. Kita ubah menjadi 1 angka penting. Yaitu 5 ini kita bulatkan jadi menjadi 80. Kalau 75 kan 2 angka penting. Kalau 80 adalah 1 angka penting. Karena nolnya ini adalah bukan angka penting ya. Tidak boleh 8 saja ya, tidak boleh karena puluhan, maka ini pun harus puluhan. Nah, misalnya ini juga 645 dibagi 24. Ini 3 angka penting, ini 2 angka penting. Hasilnya harus 2 angka penting ya. Jadi 26,8 dibulatkan menjadi 27 karena 27 itu adalah 2 angka penting ya. Nah, sekarang kalau perkalian dengan bilangan eksak, hasilnya adalah mengandung angka penting sebanyak angka penting bilangan yang bukan eksak. Seperti ini ya. Ini adalah 3 angka penting ya, 653. Ini eksak. Nah, yang dipakai dasar adalah yang ini yang bukan eksak. Jadi hasilnya harus 3 angka penting. Ini ya, 3180 ya. Ini 4 ya, dibulatkan menjadi 3. Ini diajukan jadi 3180. Ini 3 angka penting. Nah, untuk faktor pengali ini kalian sudah pernah ya. Jadi itu apa artinya mega? Mega itu 1 juta ya, giga 10,9 ya. Dan seterusnya ini adalah faktor pengali dari atau yang ditaruh di awalan sebuah satuan ya. Nah, anak-anak notasi ilmiah tadi sudah kita sekilas adalah atau bentuk baku adalah ciri penulisan bilangan secara ilmiah. Jadi bentuknya adalah ini A kali 10 pangkat N ya. A ini nilainya antara 1 dan 10 dan boleh pecahan ya. Contohnya ini seperti ini ya. Ini kalau dibuat dalam notasi ilmiah adalah 1,5. Nolnya ngikuti tinggal dihitung ya. Ini juga sama 1,602. Jadi nilainya ini tuh antara 1 dan 10. Tidak boleh melebihi itu. Nah, ini nanti untuk latihan ya. Untuk latihan saja. Ini juga ya. Nah, ini juga ada 3 ya. Oke, itu yang untuk angka penting ya. Untuk video berikutnya adalah tentang dimensi.